Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Putri Radia dengan NIM B2206031, Prodi S1 Kebidanan, mahasiswa Universitas Negeri Buana Palopo. Baik, di video kali ini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Susianti SSTR MCAP mengenai adaptasi sistem kardiovaskular dalam kehamilan. Sistem kardiovaskular, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan sistem kardiovaskular? Sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke seluruh jaringan tubuh serta menyangkut semua zat buangan. Berikutnya adalah fungsi sistem kardiovaskular. Fungsi sistem kardiovaskular adalah memberi dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Baik, selanjutnya ada komponen utama sistem kardiovaskular. Yang pertama ada jantung. Jantung sebagai organ pemompa. Jantung merupakan suatu organ otot berongga yang terletak di pusat dada. Fungsi utama jantung adalah menyediakan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan tubuh dari hasil metabolisme atau karbon dioksida. Yang kedua ada komponen darah. Darah manusia adalah cairan dalam tubuh yang berfungsi untuk menyangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi yang menyangkut zat sisa metabolisme, mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dan dari berbagai penyakit. Baik, berikutnya saluran darah sebagai media yang mengalirkan komponen darah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada arteri atau pembuluh darah nadi. Pembuluh darah nadi membawa darah keluar dari jantung. Yang kedua ada vena, pembuluh darah balik, pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung. Berikutnya ada aspek fisiologi perubahan hemodinamik. Pada wanita hamil akan terjadi perubahan hemodinamik karena meningkatnya volume darah sebesar 30-50% yang dimulai sejak trimester pertama mencapai puncaknya pada usia kehamilan 32-34 minggu dan menetap sampai atrem. Peningkatan volume plasma atau 30-50% relatif lebih besar dibanding peningkatan sel darah kira-kira sebesar 20-30%. Selanjutnya ada distribusi aliran darah. Aliran darah pada wanita hamil tidak sepenuhnya diketahui. Distribusi aliran darah dipengaruhi oleh resistensi vaskular lokal. Renal blood flow meningkat sekitar 30% pada trimester pertama dan menetap atau sedikit menurun sampai melahirkan. Aliran darah ke kulit juga meningkat sekitar 40-50% yang berfungsi untuk menghilangkan panas. Selanjutnya ada perubahan hemodinamik dengan eksersis. Kehamilan akan merubah respon hemodinamik terhadap eksersis. Pada wanita hamil, derajat eksersis yang diberikan pada posisi duduk menyebabkan peningkatan cardiac output yang lebih besar dibanding dengan wanita tanpa kehamilan dengan derajat eksersis yang sama. Keadaan ini menunjukkan pelepasan oksigen ke perifer sedikit kurang efisien selama kehamilan. Baik, selanjutnya juga ada perubahan anatomi sistem kardiovaskular. Yang pertama ada penebalan otot dinding vertikal atau pada semester pertama. Yang kedua ada terjadinya dilatis atau pelebaran secara fisiologi pada jantung. Yang ketiga ada karena volume rongga perut atau abdomen meningkat menyebabkan hipertrofi jantung dan posisi jantung bergeser ke atas dan ke kiri. Yang keempat ada pada fonokardiogram terdapat splitting atau bunyi jantung tambahan, murmur sistolik dan murmur astolik. Dan yang kelima ada perubahan tekanan darah. Berikutnya ada akibat perubahan sistem kardiovaskular. Yang pertama ada kebutuhan suplai V kepada ibu hamil meningkat sekitar 500 mg per hari. Yang kedua ada ibu hamil sering lebih cepat mengalami kelelahan dalam beraktivitas. Yang ketiga ada terjadinya anemia fisiologi atau kadar normal Hb 12 gram dan hemotrolik 35 gram.
Yang keempat ada 10% wanita hamil mengalami hipotensi atau diapheretik bila berada dalam posisi telanjang. Yang kelima ada bengkak pada tungkai bawah, namun hati-hati bila pembengkakannya berlebihan dan terjadi di tangan atau muka karena bisa mengalami gejala pre-eklamsi. Yang terakhir ada adaptasi kehamilan pada sistem kardiovaskular. Yang pertama ada hemodilusi, volume plasma meningkat lebih banyak daripada volume sel darah merah, menyebabkan keluhan mudah lelah serta perasaan akan pingsan seperti yang dialami berbagai wanita hamil. Yang kedua ada tekanan darah. Peningkatan curah jantung terjadi akibat peningkatan volume darah, menyebabkan dilatasi dinding pembuluh darah yang akan mengakibatkan peningkatan kekuatan dari jantung. Yang ketiga atau yang terakhir ada daya pembekuan darah. Dalam pembekuan darah atau koagulabilitas mengalami peningkatan selama kehamilan, penyebab terjadinya trombosis vena yang terjadi mengakibatkan pembuluh hebat pada saat melahirkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang atau salah kata dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.